Ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Esti Rahma dengan nomor induk mahasiswa 2238 dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam dari kelas saya BKPI. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Dr. Maimun SI MPDI. Dan ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada malam ini, yaitu tentang kiamat dalam perspektif Islam dan Sains. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya, yang dimana kiamat adalah keadaan akhir zaman. Kiamat merupakan akhir dari alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Artinya, saat kiamat tiba, seluruh jagat raya beserta isinya seperti planet, bintang, langit, bumi, manusia, dan semua yang ada hancur binasa. Kehidupan makhluk pun tidak ada lagi. Ini merupakan bencana besar bagi alam raya dan yang ada di dalamnya. Dan perlu diketahui bahwa musnahnya kehidupan di bumi pasti terjadi menurut pengetahuan sains. Hal tersebut dikarenakan matahari mengalami evolusi dan akan terus kehilangan energinya. Padahal energi matahari yang sampai ke bumi merupakan kebutuhan utama untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Dan semua yang bernyawa akan mati, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya, semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian. Tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Sama seperti kematian, kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksi. Biar orang itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui kapan waktunya tiba. Dan umat Islam wajib dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah kasih Allah SWT. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Maka yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal baik selama hidup yang akan menyelamatkan kita semua dari pedihnya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dan kiamat itu ada dua, yaitu kiamat suro dan kubro, kiamat kecil dan besar. Kiamat kecil di sini adalah hari di mana hanya makhluk hidup yang merasakannya. Dan kiamat suro sudah sering terjadi dengan sifat umum atau bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, yang merupakan suatu teguran dari Allah SWT pada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan yang lurus dengan bertaubat. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini karena hancurnya alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat besar, maka manusia akan menjalani alam barzakh. Dan Al-Quran dan sains juga menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Tanda kecil terjadinya kiamat yaitu munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi dan pembuatan hadis palsu, dan banyak turun bencana seperti tsunami, longsor, dan meletusnya gunung seperti yang terjadi pada hari kemarin di Cianjur yang mengalami gempa yang juga mengakibatkan banyak korban. Dan hal ini juga termasuk tanda-tanda kiamat suro. Dan matinya seorang karena sakit seperti kecelakaan dan maraknya perzinahan. Dan tanda-tanda besar terjadinya kiamat yaitu munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat, dan turunnya Isa ibn Maryam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Dan tanda-tanda terjadinya kiamat menurut ilmu dan sains seperti kerusakan darat dan di laut. Dan proses terjadinya kiamat adalah ditiupnya sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusnya masing-masing. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan baiklah, sekian presentasi saya untuk tugas makul sains dan Islam pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.